Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jalan raya bukanlah sirkuit karena sangat berbahaya jika atlet atau penggemar olahraga berlatih di jalan raya. Seperti yang baru saja dilakukan komunitas pesepatu roda di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Benarkah alasan minimnya sirkuit menjadi alasan? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Maijen TNI Purnawirawan Suwarno. Selamat sore Pak Suwarno. Pak Suwarno, ini kemarin sempat viral begitu atlet sepatu roda berlatih begitu di tengah jalan dan mengganggu pengendara lain. Ini dikatakan dapat membahayakan pengendara lain. Bagaimana tanggapan dari KONI terhadap hal ini? Baik, Mbak Saskia, para pemirsa sekalian yang kami hormati. Jadi kalau kita melihat masalah olahraga ini, khusus untuk sepatu roda, atau mungkin sepeda, atau mungkin motor, dan lain sebagainya, kita pisahkan menjadi dua. Satu berupa komunitas. Kalau seperti yang kita lihat, hari Car Free Day seperti sebelum kita pandemik dulu, itu kan banyak komunitas balap sepeda atau bersepeda, itu diberikan fasilitas menggunakan jalan raya. Itu sudah diatur. Mestinya siapapun yang akan menggunakan fasilitas umum, termasuk jalan raya, juga harus ada aturannya. Kalau memang mereka tidak bisa berlatih atau tidak bisa bertanding di tempat yang sudah tersedia akan menggunakan fasilitas umum, mereka wajib untuk minta izin dari instansi yang terkait, dalam hal ini adalah kepolisian. Jadi tidak sembarang saja kita dengan alasan melakukan kegiatan latihan atau kegiatan pertandingan dalam komunitas olahraga tertentu yang tidak sepengetahuan unsur keamanan, karena ini akan sangat membahayakan bagi diri atlet itu sendiri maupun pengguna jalan umum yang lain. Jadi saya kira itu. Kemudian kalau seandainya mereka akan menggunakan fasilitas untuk latihan, selama ini kami mendengar laporan dari komunitas sepatu roda, biasa menggunakan tempat latihan di Bekasi. Jadi saya kira akan bisa ada alternatif lain. Tetapi kalau seandainya mereka akan menggunakan jalan raya, karena sepatu roda ini ada kelas 42 kilo atau maraton, mereka mungkin akan menggunakan jalan raya. Silakan menggunakan, tetapi ada aturannya, ada normanya, harus seizin kepada pihak kepolisian, sehingga ada izin dan pengawalan begitu ya Pak Suwarno yang dilakukan. Ya. Baik, berarti bisa dikatakan apa yang dilakukan kemarin ini menyalahi aturan ya Pak Suwarno ya? Ya, saya kira ini tidak tepat lah ya, sehingga kita berharap ke depan ini menjadi satu acuan, karena dulu kita pernah melakukan latihan di daerah perumahan. Kami mendapat laporan dari sepatu roda juga di daerah Bekasi. Mereka mencoba latihan tapi tidak ada sosialisasi kepada lingkungan, tahu-tahu mereka ada yang ketabrak begitu. Jadi kita berharap ini merupakan satu pembelajaran untuk tidak diulangi. Dan apa susahnya sih kalau kita komunikasi dengan unsur kepolisian, apakah itu mungkin Polres, apa itu Polda, saya kira beliau-beliaunya mesti akan paham tentang kebutuhan para atlet ini. Saya kira itu Mbak yang pokok. Ya, Pak Suwarno, kemarin dari pihak Porserosi sendiri mengatakan mereka ingin menggunakan tempat biasa latihan tetapi sedang ditutup begitu, dan akhirnya menggunakan jalan. Nah, untuk penggunaan jalan ini dikatakan sudah biasa menggunakan jalan raya, tetapi seperti Anda katakan harus ada izinnya, harus ada pengawalannya. Tetapi sebenarnya penggunaan jalan yang boleh itu di mana saja Pak, dan juga seperti apa sebenarnya prosedurnya Pak? Ya, jadi kalau mereka akan melakukan kegiatan latihan maupun pertandingan, mestinya kan komunikasi dengan yang punya jalan ini siapa, yang punya pengamanan ini siapa. Paling tidak mereka akan menyampaikan surat minta izin sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak melanggar aturan yang lain-lain, karena harus disadari bahwa memang untuk fasilitas publik ini kan untuk publik, bukan hanya untuk kelompok atau komunitas tertentu. Sehingga apabila akan menggunakan fasilitas itu, ya mesti harus izin, supaya semuanya akan bisa baik. Ini kan berbahaya sekali kalau umpamanya nanti ada motor yang nyelip, atau mungkin ada mobil yang bersangkutan juga berbahaya, juga pengguna jalan raya yang lain juga tidak bagus. Saya kira ini masalah koordinasi aja saya kira. Jadi saya kira untuk yang akan datang, apabila bukan hanya sepatu roda, mungkin maraton lari kita atletik itu juga menggunakan jalan raya, karena memang tidak ada venue yang bisa 42 kilo umpamanya. Bermotor itu juga. Jadi
kita berharap koordinasi. Ini masalahnya cuma koordinasi yang baik antara KONI sendiri pengguna sudah ada dengan komunikasi Pak pemilik dengan keamanan. baik Pak, sudah adakah komunikasi dari KONI terhadap Porser Rossi ataupun juga klub Monastana mengenai kejadian ini dan apakah akan ada teguran begitu Pak terkait hal ini? Ya, kalau ini kebetulan atlet dari KONI DKI, mestinya klub yang ada di jajaran KONI DKI atau pengurus provinsi KONI DKI, mereka akan koordinasi dengan KONI DKI atau pengurus KONI DKI. Pengurus KONI DKI yang akan mengetahui kemudian bagaimana prosedurnya, mereka akan melakukan koordinasi. Atau Perserosi Pemprov DKI sendiri melakukan koordinasi, saya kira tidak salah. Sehingga mereka lingkupnya adalah lingkup provinsi. Jadi ini bukan merupakan bagian dari persiapan kita untuk multi internasional, sehingga kami belum menerima laporan dari ini, tetapi ini lingkupnya adalah lingkup KONI Provinsi DKI. Oke, baik. Pak, kemudian ini kan dikatakan sedang latihan dalam rangka persiapan begitu Pak untuk sebuah event, kejuaraan. Ini kejuaraan apa Pak dan apakah begitu mendesaknya sehingga ketika tempat yang latihan biasa digunakan ditutup dan menggunakan kemudian jalan raya sebagai tempat latihannya? Ya, jadi pertandingan apapun mereka harus persiapan. Karena pada prinsipnya pembinaan atlet itu tidak bisa sesaat. Pembinaan atlet ini harus berkelanjutan sehingga mereka harus latihan. Hanya masalahnya latihannya harus menggunakan tempat yang pas. Kalau terpaksa kali akan menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan fasilitas umum, ya harus koordinasi dengan semua unsur yang terkait. Menggunakan jalan raya bukan tidak boleh, boleh, tapi ada aturan yang harus dipatuhi. Itu saja sebetulnya permasalahannya. Oke, kalau terkait kejuaraan apa Pak dalam waktu dekat yang akan diikuti Pak oleh klub ini Pak? Saya tidak mengetahui karena ini lingkupnya lingkup DKI. Jadi diurus oleh pengurus KONI DKI. Mungkin juga DKI punya rencana untuk kaderisasi atlet menuju pertandingan seperti PON yang akan datang kan di Aceh Sumut, sehingga mereka melakukan seleksi, melakukan kegiatan yang sifatnya bulanan, seperti atletik mereka melakukan seleksi secara bulanan. Sehingga ini adalah lingkupnya KONI DKI, Mbak. Baik. Tetapi kalau dari KONI sendiri Pak terkait dengan pengawasan terhadap atlet, kemudian pemantauan saat mereka latihan, ini adakah pengawasan berkala juga yang dilakukan, Pak? Pada umumnya dari KONI Pusat itu melakukan pengawasan kepada mereka-mereka yang melakukan pelatnas seperti sekarang ini kan. Bulan ini kita mengikuti SEA Games di Vietnam, sehingga beberapa cabur, ada 32 cabang olahraga yang mereka mempersiapkan diri, bahkan sebagian sekarang sudah 6 cabur sudah berangkat ke Vietnam. Kita melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi supaya pelaksanaan pelatnas itu bisa maksimal dan mencapai hasil yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah ini yang dilakukan oleh KONI Pusat. Kalau itu lingkupnya untuk persiapan untuk atlet-atlet KONI Provinsi, mereka akan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh KONI Provinsi masing-masing. Kemudian pertandingan juga tergantung dari levelnya, Pak. Kalau levelnya itu nanti akan dilakukan di level provinsi, maka lebih banyak kita hanya dilapori, kemudian mereka melaksanakan dan lain sebagainya. Kita akan monitoring kegiatan itu. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum KONI Pusat Maijen TNI Purnawirawan Suwarno sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Suwarno. Sama-sama, terima kasih Pak.